Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Setra Gondomayit. Cerita ini bagian kedua, peninggalan di tengah hutan. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Peninggalan di tengah hutan. Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Kadang setiap orang yang memiliki tekad pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda. Hal baik dan hal buruk, makhluk jahat dan makhluk baik, hingga ilmu hitam dan ilmu putih, beraduk secara acak di tempat yang tidak bisa hanya dinilai dengan indera saja. Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar diceritakan turun-temurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan. Benar atau salah, baik atau buruk, hanya akal pikiran dan naluri kita yang dapat menilainya. Ceklek. Ojo ngrungokno radio terus. Pak lek ana tamu. Ketoke butuh bantuan muncul. Iyalah bule. Lagi seru-serunya lho iki. Lagian kan, sudah malam. Kok masih ada yang bertamu toh bule? Bantahku pada bule. Justru, kalau sampai bertamu di malam hari, biasanya hal penting. Oh iya bule ya, bener. Aku pun segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Lek ke ruang tamu. Ada dua orang yang menghampiri Pak Lek. Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok dan menutupi bajunya dengan kain merah tua. Iya Pak Le, kami benar-benar gak mengerti salah kami. Tiba-tiba saja, kampung kecil kami diserang sekelompok dukun ilmu hitam. Ucap salah seorang dari mereka. Kami tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti itu Pak Le. Siluman ular di atas genteng-genteng rumah, sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitar pohon desa. Tambah temannya itu. Pak Le menghela nafas mendengar kisah mereka. Mas-masnya sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang mengirim makhluk-makhluk itu? Tanyaku yang segera nimbrung dalam perbincangan itu. Plak! Sebuah pukulan dari gulungan kertas koran mendarat tepat di kepalaku. Yang sopan Tonjul, kenalan dulu. Hehehe, ngapunten mas. Kulo Cahyo alias Panjul. Manajernya Pak Le. Manajer gundolmu. Kedua orang itu pun tersenyum melihat tingkah kami. Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri. Kulo dumadi mas. Niki konco kulo. Darmojo, salam kenal yo mas Panjul. Mereka pun melanjutkan ceritanya. Dari cerita mereka, ada sekumpulan dukun yang menyerang desanya untuk balas dendam. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk membawa orang yang mereka cari, atau mereka akan menyuruh makhluk kiriman mereka untuk menyerang warga. Kalau sosok-sosok begitu, harusnya kamu bisa mengatasi kan, Jul? Sakjane ya bisa, Pak Le. Tapi kliwon kuwi lho, sesuk wayahe adus. Ucapku yang masih merasa malas. Lagi pula, besok hari Minggu, satu-satunya hari libur. Seninnya, aku harus bekerja lagi di pabrik gula. Alah, alasan wae kowe, Jul. Bule mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami. Kami pun menikmati kopi buatan bule, sementara Pak Le mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok. Yo wes mas, besok tak ke desanya sampeyan yo. Kita coba mendekatkan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu. Siapa tahu memang salah paham. Wajah mereka berdua pun terlihat senang mendengar jawaban Pak Le. Mas, memangnya siapa sih yang mereka cari? Sampai seniat itu membalas dendam?
Nggak tahu Mas Cahyo. Salah satu yang tertua dari mereka mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu orang dari keluarga kami. Ucap Jumadi padaku. Jumadi bercerita, dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka. Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan. Memangnya kenapa toh sampai meninggalkan nama leluhur Mas? Ada masalah serius? Aku bertanya. Darmojo menoleh ke arah Dumadi. Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya. Kami tidak menggunakan nama keluarga kami, Mas. Bukannya kami tidak bangga, tapi ini semua demi menjaga martabat terah kami. Biar saja hanya anggota keluarga saja yang mengetahui nama keluarga kami. Pak Le mengerti, di era modern seperti sekarang memang sudah banyak orang yang melepas ikatannya dari nama keluarganya yang membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri. Tapi saya penasaran, Mas. Adik dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari terah mas-masnya. Kalau boleh tahu, apa nama terah mas-masnya itu? Pak Le bertanya. Darmojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi, seolah meminta persetujuan. Dumadi pun mengangguk. Raja Bedes, Pak Le. Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja aku minum dari mulutku. Pak Le, Dumadi, dan Darmojo pun menoleh ke arahku. Ngopo kowe, Injul? Ora Pak Le. Aku saja yang berangkat, Pak Le. Pak Le mengerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba. Loh, kok tiba-tiba toh? Aku tidak mungkin bercerita bahwa serangan kepada terah mereka dikarenakan ulah yang mengaku sebagai terah Raja Bedes saat pertarungan di desa Tanggul Mayit. Lagian aku benar-benar tidak menyangka bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarganya. Aku punya ide, Pak Le. Biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari terah mas-masnya ini. Terus, biar aku yang menghadapi dukun itu. Ucapku mencari akal agar Pak Le tidak mencurigai tingkahku. Pak Le melirik aneh ke arahku. Aku berpura-pura tidak menyadarinya dan menyeruput kopiku lagi. Ya wes karep muncul. Yang penting usahain, jangan pakai kekerasan. Selesaikan baik-baik. Siap, Pak Le. Pasti. Panjul kan cinta damai, Pak Le. Balasku pada Pak Le. Malam itu, aku segera meninggalkan rumah Pak Le dan memilih bermalam di rumahku bersama Kliwon. Aku takut kelepasan bicara bila terlalu lama di rumah Pak Le. Apa lihat? Kamu curiga sama aku? Bentakku pada Kliwon. Ia melompat menjauhiku sambil tertawa meledek dari atas lemari. Aku membalas ledekannya dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah dapat dihindari olehnya. Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai yang berbatasan dengan hutan. Bukan desa terbelakang. Rumahnya memang didominasi rumah panggung, tapi listrik dan kendaraan bermotor sudah cukup banyak di tempat ini. Hanya saja tempat ini cukup terpencil. Aku tidak menyangka ada orang bisa betah tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini. Monggo, Mas. Ini rumah saya. Mas Cahyo nanti menginap di sini saja. Saya tinggal sendiri kok. Ucap Dumadi padaku. Enje, Mas. Matur suwun. Nanti saya izin jalan-jalan dulu ya. Kayaknya Kliwon butuh peregangan setelah perjalanan tadi. Oh, enje, Mas. Nikmati saja. Sebenarnya bukan hanya Kliwon. Entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini. Apalagi pemandangan bukit di dekat hutan ini benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini. Arep golek pangan dewe, apa tak golekke? Aku bertanya pada Kliwon. Mendengar perkataanku, Kliwon langsung berlari meninggalkanku. Aku menganggap ia ingin mencari makan sendiri. Mungkin ia juga ingin menikmati pemandangan di desa ini. Sepanjang perjalanan, aku disapa oleh warga desa yang ramah. Beberapa menawarkanku untuk mampir,
seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku. Jelas sangat berbeda dengan orang-orang di kota yang selalu berhati-hati dengan orang asing. Entah mengapa aku jadi merasa bersalah, karena tingkahkulah mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu. Untung saja belum ada korban di antara mereka. Seandainya ada aku, pasti akan lebih merasa bersalah. Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah rumah Mas Dumadi. Wajahnya seperti terlihat cemas. Tak berapa lama setelahnya, aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya dengan membawa tas anyaman. Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke rumah yang mereka tuju. Namun karena perbincangannya terlalu serius, aku memilih untuk melihatnya dari jendela luar. Tiba-tiba Mendar jadi begini, Mas. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin baik-baik saja. Ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mendar pada Mas Dumadi. Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya. Mas Dumadi memeriksa Mendar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutup baju bermunculan bintik-bintik bisul yang terlihat menjijikan. Mendar habis dari mana, Bu? Kenapa bisa begini? Ibu itu berpikir sejenak. Ia tidak menemukan ada aktivitas aneh yang dilakukan oleh anaknya, Mendar. Seperti biasa, Mas. Dia cuma nyari umbi-umbian di hutan bukit. Apa ini ulah dukun itu, Mas? Jangan menuduh dulu, Bu. Biar saya obati dulu saja. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Rupanya, Mas Dumadi juga cukup bijak. Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu, ia masih tidak berpikiran buruk. Sayangnya, walau bukan ulah dukun-dukun itu, tapi penyakit yang dialami Mendar bukanlah luka medis. Sedari tadi, aku sudah melihat sosok makhluk kurus berbulu, bertangan panjang, dengan mata besar yang merayap di langit-langit di atas Mendar. Lidahnya begitu panjang dan sesekali menjilati bagian tubuh Mendar. Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir sosok makhluk yang mengikuti Mendar itu. Tapi aku menahan niatku sebentar, karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi. Ia mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat. Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya. Rempah-rempah itu ditumpuk sambil membacakan sebuah mantra yang mengalun seperti alunan lagu Jawa. Mendar, kalau sakit ditahan ya, saya obati dulu. Izin Mas Dumadi. Mas Dumadi mengoleskan ramuan itu pada kulit Mendar. Seluruh kulit Mendar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning. Sungguh cara pengobatan yang aneh. Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi. Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya, aku pun berubah pikiran. Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu menjilati tubuh Mendar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi. Entah bagaimana bisa tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya. Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mendar. Saat itu juga Mendar tidak lagi menggigil. Ini diolesi terus sampai habis ya, Bu. Kalau bisulnya mulai kering, baru boleh mandi. Jelas Mas Dumadi. Aku menggelengkan kepalaku. Ini pengalaman baru untukku, di mana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu. Mas Dumadi ini tabib? Aku bertanya pada Mas Dumadi. Warga menganggapnya begitu, Mas. Padahal saya nggak punya izin medis. Saya juga was-was kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal. Tapi Masnya tahu kalau Mendar tadi ketempelan makhluk halus. Saya nebak-nebak saja sih, Mas. Biasa kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib kan ada gejala yang janggal. Kenapa, Thomas? Sepertinya Mas Dumadi menyadari rasa penasaranku. Iya, Mas. Keren saja. Bisa ngobatin orang dengan benda-benda sederhana seperti itu. Mas Dumadi pun bercerita. Ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini. Setiap benda di alam ini memiliki maksud dan kegunaannya sendiri, termasuk beberapa yang memang berhubungan dengan hal gaib.
Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam. Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara penggunaannya. Jelas Mas Dumadi. Menurutnya, bahkan untuk hal gaib, kita tidak perlu melawannya dengan ilmu-ilmu. Bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kekuatan atau mengusir makhluk gaib. Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu bisa berguna untuk itu semua bila tahu fungsi dan kegunaannya. Misalnya ibu hamil sering disuruh bawa banggel, atau saat bayi tidak berhenti nangis, telapak-telapak tangan dan kakinya diolesi kunir dan garam. Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini, tapi sayangnya pengetahuan kita masih terbatas. Ucap Mas Dumadi lagi. Sekali lagi mataku terbuka. Mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu yang belum menemukan ilmu medis dan agama untuk menghadapi masalah seperti Mendar tadi. Aku menikmati waktuku di desa ini sampai tanpa sadar langit sudah mulai memerah. Saat aku kembali, secangkir kopi sudah disediakan Mas Dumadi menyambut kedatanganku. Berbeda, sungguh berbeda. Ketika matahari mulai terbenam, warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya. Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela. Namun itu tidak merubah suasana desa ini yang menjadi sepi seketika. Aku melihat Kliwon telah kembali dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon sambil memegang buah jambu merah yang entah dia dapat dari mana. Namun aku merasakan bahwa Kliwon sedang waspada terhadap sesuatu. Mas, masuk mas, di dalam saja. Ucap Mas Dumadi. Aku pun menuruti ucapannya dan menikmati kopi sambil ngobrol dengan Mas Dumadi di dalam. Namun jendela tetap aku biarkan terbuka, agar tetap bisa memantau apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi mas akan tahu ulah dukun-dukun itu, kata Mas Dumadi. Suara desa itu terlalu hening. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara di gelapnya malam desa ini. Sebaliknya, suara-suara aneh mulai terdengar ketika malam semakin larut. Tawa anak kecil, suara benda yang diseret, hingga suara sosok makhluk tak kasat mata terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku menatap melalui jendela. Desa ini benar-benar sudah berubah. Saat ini, desa ini lebih pantas disebut desa demit dibandingkan dengan manusia bila enggan makhluk halus kiriman dukun-dukun itu. Mereka tidak pernah menyakiti warga desa, Mas. Belum, Mas. Sepertinya dukun itu menunggu keputusan kami. Kalau kasus Mendar tadi, aku merasa tidak ada hubungannya dengan setan-setan kiriman dukun itu. Aku menghela nafas. Setidaknya dukun-dukun itu masih punya pikiran jernih. Atau malah mereka tidak mampu menanggung bayaran untuk memerintah demit-demit ini. Terdengar langkah segerombolan orang memasuki desa. Terlihat cahaya yang berasal dari nyala api obor yang dibawa oleh sekumpulan orang berbaju serba hitam dengan pengikat kepala. Keluar kalian, Trahrojo Bedes. Kami tunggu jawaban kalian sekarang, teriak salah satu dari mereka. Sekali lagi aku menyemburkan kopi yang baru saja aku minum. Benar-benar aku tidak menyangka ada orang yang tertipu sampai seperti ini. Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Darmojo mengintip kami dari rumahnya, seolah menunggu kami untuk keluar. Sesuai janji, akulah yang akan menghadapi mereka. Aku pun keluar ditemani dengan Mas Darmojo dan Mas Dumadi. Beberapa warga mengintip dari dalam rumah sambil berdoa, semoga tidak ada suatu hal yang akan mencelakai mereka dari pertemuan ini. Jadi kamu yang telah menghabisi adikku, teriak salah satu dari mereka. Aku memperhatikan wajah orang itu. Memang, secara sekilas, wajahnya mirip dengan dukun yang aku temui di desa Tanggul Mayit dulu. Sudahlah, Mbah. Kita berbicara baik-baik saja. Tidak baik menyimpan dendam.
Aku berusaha untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Tidak bisa. Nyawa dibalas dengan nyawa, ucap dukun itu sambil menunjuk ke arahku. Belum sempat menghampiriku, aku melemparkan beberapa benda tepat di hadapannya. Apa itu, Mas? Enggak, Mas. Cuma ngembaliin kepunyaannya mereka. Balasku pada Mas Dumadi. Dukun itu melotot melihat benda-benda yang aku lemparkan tepat di hadapannya. Lipatan kertas berisi rajah, beberapa benda kuning berbentuk ular, bungkusan kafan kecil berisi tanah. Itu semua adalah benda yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk yang meneror desa ini. Sudah, Mbah. Saya menghargai Mbah yang tidak melukai warga desa. Jadi lebih baik kita sudahi saja. Daripada benda ini saya kembalikan ke rumah Mbahnya, ucapku kepada dukun itu. Dukun itu terlihat gentar. Sepertinya ia tidak menyangka bahwa aku bisa menemukan ini semua. Tidak bisa. Kalian telah terkutuk. Kalau bukan karena kalian, adikku tidak akan mati. telah terkutuk. Enak saja. Justru kalian yang mengabdi pada Trah Brotowongso lah yang telah menjual jiwa kalian pada iblis. Jangan asal bicara dong, Mbah. Saat itu, Mas Dumadi dan Mas Darmojo menatap bersamaan ke arahku. Mas Cahyo, kok bisa tahu mereka dari Trah Brotowongso? Tanya mereka bingung. Seketika aku panik. Itu Pak Le yang cerita. Dia sudah nyari tahu duluan pakai ilmunya tentang dukun-dukun ini. Hah, ya Tuhan. Maafin saya, Gusti. Ini demi kebaikan bersama. Mas Dumadi dan Mas Darmojo pun mengangguk menerima alasanku. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian adikku. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, namaku bukan lagi Mbah Budra, dukun pertapa sakti Alas Jati. Ucap dukun itu dengan kesal. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus membuat mereka jera atas perbuatan mereka. Sayang sekali, setelah kematian Brotowongso, seharusnya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Belum sempat menerima serangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah bukit belakang hutan. Saat itu juga suara burung berterbangan keluar dari dalam hutan. Perasaan aneh menyelimuti saat ini. Mas, suara apa itu, Mas? Aku bertanya pada Mas Dumadi. Gak tahu, Mas. Saya baru pertama kali mendengar suara seperti itu. Hei bocah, jangan alihkan pandanganmu. Urusan kita belum selesai, ucap Mbah Budra. Aku berlari mendekat ke arah bukit. Benar-benar ada hawa mengerikan muncul dari arah sana. Dan satu lagi, aku merasakan banyak sosok mendekat ke arah desa. Mas Dumadi, itu monyet putih, ucap Darmojo yang menunjuk pada sosok monyet putih yang masuk ke arah desa bersama beberapa kawannya. Wajah Mas Dumadi terlihat pucat. Sepertinya monyet putih itu bukan monyet biasa. Apa ini maksudnya, Mas? Monyet putih, Mas. Menurut kepercayaan leluhurku, saat monyet putih ini turun dari kediamannya, akan terjadi sesuatu hal besar, mungkin saja bencana. Berarti firasatku benar. Kliwon berinisiatif menghampiri monyet putih itu. Seketika monyet putih itu waspada dengan Kliwon, seolah sadar siapa sosok Kliwon sebenarnya. Namun itu hanya beberapa saat. Mereka seolah berkomunikasi setelahnya. Benar saja, tak berapa lama muncul angin-angin dari arah bukit. Tak lama setelahnya muncul makhluk yang melayang-layang dari arah sana. Setan? Itu setan, Mas? Teriak Darmojo sambil menunjuk ke arah sosok makhluk putih yang melayang-layang di atas desa. Dari arah bukit terdengar suara beberapa auman makhluk yang semakin jelas terdengar. Aku pun berlari ke arah hutan di perbatasan bukit. Lebih mengerikan lagi, puluhan makhluk menyerupai mayat hidup bergerak menuju desa. Mas Dumadi, ungsikan warga.
Aku berteriak kepada Mas Dumadi. Hei, jangan kabur. Urusan kita belum selesai. Mbah Budrah mencoba menahanku. Sudah mbah. Ini masalah lebih besar. Urusin dulu setan-setan itu. Kalau warga sudah selamat, baru kita selesaikan urusan kita. Ucapku pada Mbah Budrah. Mbah Budrah pun melihat sekeliling. Ia tahu demit-demit alas ini bukan makhluk biasa. Ada sosok di belakangnya yang tidak bisa ia hadapi. Mas Darmojo, sebenarnya ada apa toh di atas bukit itu? Mas Darmojo mencoba mengingat sesuatu, sampai akhirnya menemukan sesuatu yang bisa diceritakan padaku. Setahu saya, tidak ada sesuatu yang penting, Mas. Tapi ada bekas reruntuhan di sana. Saya tidak tahu itu apa, dan selama ini memang tidak ada kejadian apa-apa. Runtuhan? Runtuhan apa toh, Mas? Menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulu digunakan untuk bersemayam roh-roh manusia dengan roh-roh leluhurnya. Namun, semenjak kepercayaan semakin berkembang, tempat itu pun dipindahkan, dan di sini hanya tersisa petilasan-petilasannya saja. Jelas Darmojo padaku. Bila ucapan Darmojo benar, harusnya tidak ada salah dengan reruntuhan itu. Aku bisa saja menghadapi makhluk ini dan mengamankan warga desa. Namun, aku merasakan ada yang lebih berbahaya di atas sana. Mbak Budrah, tolongin warga desa dulu ya. Saya naik ke atas dulu, ada yang lebih gawat. Perintahku pada Mbak Budrah. Kok jadi begini? Tenang saja mbah, aku nggak bakalan kabur. Nyuwun tolong ya mbah. Aku berteriak, yang segera mengajak Kliwon berlari ke hutan. Mbah Budrah yang merasa bingung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga desa selama warga dievakuasi. Monyet putih itu mengikutiku dari belakang. Darmojo pun menemaniku menuju tempat reruntuhan yang menyerupai bekas buatan candi yang tertumpuk. Ada sebuah altar batu di sana yang aku rasa digunakan untuk memberikan persembahan oleh orang-orang zaman dulu. Kliwon melompat ke bahuku dan menatap ke suatu arah. Wajahnya benar-benar mengerikan, seolah mengancam sosok makhluk yang ada di sana. Ular. Itu ular yang sangat besar. Besarnya mungkin bisa sebesar desa Mas Dumadi tadi. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk seperti ini. Ada apa, Mas? Mas melihat apa? Tanya Darmojo, yang tidak dapat melihat sosok ini. Namun ia merasa panik ketika ada beberapa pohon runtuh dan mendengar suara mendesis yang memekakkan telinga. Mas Darmojo, saat ada kesempatan, segera tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ini bencana. Darmojo pun menelan ludah. Walau tidak dapat melihat sosok ini, ia merasakan dengan jelas rasa mencekam yang ada di sekitarnya. Aku pun membaca doa untuk melindungi diri dan mendekat ke arah sosok itu. Sialnya, ternyata makhluk ini sudah mendapatkan banyak mangsanya. Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia yang pernah diminta ilmu darinya. Menyadari kehadiranku, ular besar itu menatapku dan berpaling begitu saja, seolah tidak menganggapku sebuah ancaman. Sebaliknya, ia seperti melanjutkan niatnya untuk turun ke arah desa. Wanasura! Saat itu aku panik dan segera meminjam Wanasura untuk menghadangnya. Sebuah lompatan besar membawaku sampai tepat di hadapan wajahnya yang sebesar rumah. Aku menghantamkan pukulan keras ke hadapannya dan membuat wajahnya terpental. Sayangnya itu bukan serangan yang fatal. Hei, bocah pedes. Warga desa sudah pergi. Sekarang kita selesaikan urusan kita. Teriak Mbah Budrah yang ternyata menyusul ke tempat ini. Kali ini Mas Darmojo yang menahan Dukun Sableng yang tidak bisa mengerti situasi itu. Wes Mbah, nanti dulu. Biar Mas Cahyo ngurusin itu dulu, ucap Mas Darmojo. Saat menoleh ke arah ular itu, tiba-tiba Mbah Budrah tertunduk. Itu apa? Gak mungkin ada makhluk seperti itu. Buto pun tidak sebesar itu.
Nyali Mbah Budra ciut seketika. Ular itu tidak terima dengan seranganku. Ia memanggil dua sosok patihnya yang berwujud ular berbadan manusia. Namun sebelum ia menyerangku, Kliwon menerjang kedua makhluk itu hingga terpental. Kekuatan kedua patih ulo itu bukanlah bandingan Wanasura. Seolah merasa terancam, ular raksasa itu mengangkat tubuhnya dan mencoba menelanku. Beberapa sukma manusia berjatuhan dari mulutnya ketika akan menelanku. Itu benar-benar membuat aku geram. Mengetahui serangan itu, Kliwon menghampiriku. Ia memukul kepala ular itu hingga terjatuh, dan aku melompat setinggi-tingginya untuk menghantamkan pukulan sekuat tenaga di kepalanya. Seketika ular itu terkapar. Saat itulah kabut hitam mulai menyelimuti tempat ini. Sosok ular raksasa itu berubah menjadi seorang manusia. Seorang wanita dengan selendang merah. Namun ia tidak bisa menyembunyikan beberapa sisik di bagian tubuhnya. Bocah brengsek, kalian tidak pantas mencampuri urusanku. Kalau kalian melukai manusia, itu sudah pasti jadi urusanku. Kalian juga, bagaimana mungkin roh suci alas Wanamarta mengabdi pada manusia rendahan seperti dia? Mereka tidak mengabdi padaku. Mereka hanya mengabdi pada Yang Maha Pencipta, sama sepertiku. Lebih baik kau segera kembali ke alammu, ucapku pada setan wanita itu. Setan wanita itu malah tersenyum. Aku hanya meminta hakku di alam ini. Sebentar lagi, kerajaan kami akan bangkit lagi, dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Aku tidak ingin menggubris ancamannya, namun aku tidak bisa menghiraukannya apabila ucapannya memang benar. Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang dalam kabut, namun aku masih merasakan keberadaannya di tempat ini. Adikmu mengabdi pada pengikutku, Bratawangsa. Bagaimana kalau kamu juga mengikutiku? Akan kuberikan kesaktian yang lebih dari bocah itu. Terdengar suara bisikan wanita itu dari belakang Mbah Budra. Bah, jangan dengarkan hasutan setan itu. Bratawangsa dan adikmu mati karena dia. Saat ini, roh mereka masih menjadi bulan-bulanan mereka. Teriakku memperingatkan Mbah Budra. Keringat dingin mengucur di wajah Mbah Budra. Wajahnya lebih terlihat takut pada sosok itu dibanding tertarik dengan tawarannya. Kalau kau menolak, kau mati di sini, ucap ular itu kepada Mbah Budra. Aku pun mendekat perlahan ke arahnya. Bratawangsa merasa hidupnya harus mencari tumbal untuk makhluk itu, untuk terus memperpanjang umurnya. Ia takut mati karena neraka sudah dijanjikan untuk semua yang bersekutu dengan setan. Aku berusaha menguatkan hati Mbah Budra. Adikmu mati setelah mencoba mengutus makhluk pengikut setan itu untuk membunuh bule dan ibu dari temanku. Karena gagal, makhluk itu memakan adikmu sebagai bayarannya. Mendengar ceritaku, ekspresi Mbah Budra pun berubah. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita dariku. Ia mengepalkan tangannya, seolah membulatkan tekad. Apa itu benar? Ucap Mbah Budra padaku. Aku mengangguk. Dan itu juga yang terjadi bila kamu menolak menjadi pengikutku. Setan itu selalu membisiki Mbah Budra. Tapi, apa masih ada kesempatan untuk saya bertobat? Ucap Mbah Budra. Kali ini air matanya menetes, seolah tersadar dengan semua perbuatannya selama ini. Tuhan Maha Adil, Mbah. Semua keputusan pasti ada ganjarannya dan konsekuensinya. Tapi ia juga Maha Pengampun. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba tubuh Mbah Budra terangkat dengan mata yang melotot, seolah merasa kesakitan. Tolong, tolong, ucapnya dengan suara yang mulai menghilang. Pilihan bodoh, ucap setan ular itu. Aku mencoba berlari ke arah Mbah Budra dan setan itu, namun mereka masuk ke dalam kabut dan menjauh. Darah menetes dari mata, telinga, dan hidung Mbah Budra. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mas Darmojo mendekatiku, seolah bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Inilah
Ganjaran untuk kalian yang mencari masalah denganku. Teriak setan itu. Belum sempat menghabisi Mbah Budrah, tiba-tiba sosok monyet putih tadi menusukkan sebuah batu tajam dengan tulisan aksara Jawa tepat di atas kepala setan itu. Namun sepertinya itu bukan aksara Jawa yang dikenal saat ini. Seketika Mbah Budrah terjatuh. Setan itu merasa kesakitan dan segera melepaskan batu itu dari kepalanya. Ia bersiap menyerang kami lagi, namun saat ia melihat kera putih itu masih menggenggam beberapa batu serupa, ia pun menahan serangannya. Kliwon menyusul kera putih itu dan mengambil beberapa batu itu untuk membantunya. Awas kalian bocah kurang ajar. Belum pernah aku diperlakukan seperti ini oleh manusia rendahan seperti kalian. Bukan manusia, tapi monyet. Kan monyet putih itu yang menusuk batu ke kepalamu. Balasku meledek. Makhluk itu pun semakin kesal. Saat kami berhasil bersatu, keraton lelembut penghuni Setra Gondomayit akan kembali bangkit. Akan banyak dari kalian yang akan menjadi pengikut kami. Saat itu, akan kupastikan kalian mati setelah meninggalkan Tuhan kalian. Setra Gondomayit. Aku pernah mendengar tentang nama itu di kisah pewayangan Purwakala. Tapi apa benar tempat itu memang pernah ada? Setelah mengancam kami, kabut hitam menyelimuti hutan ini dengan pekat untuk sekejap. Saat kabut itu menghilang, makhluk itu tidak terlihat lagi di hadapan kami. Aku pun mulai tenang saat tidak lagi merasakan sosok-sosok yang ada di sekitar kami. Darmojo berinisiatif menolong Mbah Budrah yang terlihat lemah. Sepertinya setelah kejadian tadi, Darmojo tidak bisa menganggap Mbah Budrah sebagai musuhnya lagi. Kliwon memintaku mengikuti kera putih itu menuju reruntuhan dengan membawa batu-batu yang tadi dibawanya. Ada sebuah batu di celah reruntuhan yang menunjukkan relief sebuah kerajaan manusia setelah mati menuju kayangan. Sepertinya ini adalah kepercayaan penduduk ini zaman dulu. Namun di sisi lain, terlihat juga sebuah relief yang menunjukkan di mana roh manusia berkumpul dan di mana terdapat sosok-sosok dedemit yang tidak pernah aku lihat wujudnya. Bukan pocong, kuntilanak, dan makhluk yang sering berkeliaran saat ini, melainkan sosok-sosok yang hampir tidak bisa aku jelaskan wujudnya. Mungkin setan ular tadi adalah salah satunya. Aku membawa pecahan-pecahan batu tajam yang dibawa monyet putih tadi. Mungkin saja ini adalah aksara Devanagari murni. Semoga saja Pak Lek bisa membacanya dan memberi petunjuk untuk masalah ini. Monyet putih itu tetap tinggal di reruntuhan sementara kami kembali ke desa. Mungkin ia punya tugasnya sendiri di sana. Jul, jangan berpikir Setra Gondomayit itu tempat mengerikan. Dulu tempat itu dipercaya sebagai titik awal saat roh manusia yang telah meninggal mencari ketenangan. Ucap Pak Lek melalui telepon. Terus, kenapa setan ular itu mengaku berasal dari sana, Pak Lek? Saat itu, bangsa Dedemit mempunyai struktur kerajaan sendiri. Mereka memang punya tugas untuk menghukum manusia yang berpaling dari Tuhannya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kalau Pak Lek bahas lewat telepon, Pak Lek bisa jual kambing cuma buat bayar pulsa. Nanti kita bahas di rumah saja ya, Jul. Oh, iya Pak Lek. Aku pulang secepatnya ya. Aku pun menghela nafas. Aku pun teringat mengenai buku tua yang ditunjukkan oleh Sena di Padepokan dulu. Kalau memang yang disebutkan di buku itu benar, artinya kami memang harus bersiap. Mas, ngapunten ya. Saya nggak nyangka ternyata masalahnya sebesar ini. Ucap Dumadi yang telah kembali setelah mengamankan warga. Gak apa-apa Mas. Justru saya khawatir kalau ternyata bukan saya yang dimintai tolong. Aku pun buru-buru izin pamit kepada Mas Dumadi dan Mas Darmojo. Namun Mbah Budrah yang sudah mulai pulih menghadangku di depan rumah. Ono apa maneh to, Mbah?
Semua yang Mas ceritakan tentang adik saya itu benar. Aku mengangguk. Mbah Budra hanya menghela nafas. Kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan permusuhan. Ya sudah, saya pamit. Saya nggak nyangka Trah Rojo Bedes punya pendekar sekuat Masnya. Setelah ini, Trah lain pasti akan memandang hormat dengan Trah ini. Ojo ngono toh, Mbah. Aku berlari dan menarik baju Mbah Budra. Ada sesuatu yang harus aku luruskan di sini. Ngapunten, Mbah. Saya minta maaf. Ada salah paham. Aku pun menjelaskan kejadian saat di desa Tanggul Mayit. Saat itu, aku hanya bercanda menggunakan nama Trah ini. Karena cukup aneh dan lucu untuk meledek. Namun tidak kusangka, mereka malah percaya. Lebih mengagetkan lagi, ternyata memang ada nama Trah yang aku gunakan untuk bercanda. Jelas aku bersalah atas perkataan isengku. Saat itu, Mas Dumadi dan Mas Darmojo terlihat kaget. Mereka tidak menyangka ada kejadian seperti itu. Maafin saya ya, Mas Dumadi dan Mas Darmojo. Gara-gara saya, desa ini jadi diserang. Mereka berdua hanya menggeleng-geleng, sementara Mbah Budra masih tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Sudah, Mas. Gak usah minta maaf. Sepertinya ini semua takdir. Kalau nggak begitu, Mas Cahyo gak bakal datang ke tempat ini menghadapi setan itu. Ucap Darmojo padaku. Dan kalau tidak bertemu Mas Cahyo, mata saya tidak akan terbuka untuk memilih jalan yang benar. Ucap Mbah Budra padaku. Syukurlah dosaku berakhir dengan baik. Mungkin setelah ini aku harus memikirkan perkataanku sebelum menggunakannya untuk bercanda. Mas Darmojo menepuk pundak kiriku dan Mas Dumadi menepuk pundak kananku. Sebagai rasa terima kasih, kami selaku yang dipercaya sebagai penerus Trah Raja Bedes memberi kehormatan kepada Mas Cahyo untuk menjadi bagian dari Trah. Ucap Mas Dumadi sambil tersenyum. Aku pun menoleh pelan ke arah mereka dengan wajah yang aku rasa cukup aneh. Enggak, Mas. Enggak. Makasih. Saya pamit, yo. Ucapku yang segera berlari menuju pespatuaku dan meninggalkan desa. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkannya lagi dengan judul Padepokan Ronggo Mayit. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan tentunya banyak rezekinya dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.